ya kemudian ada, eee, apa namanya, ada lagi satu lagi ekonomi apa ya, campuran ya, campuran. Nah kemudian kalau Keynesian ini adalah bagian dari, ekonomi liberal ya. Jadi ini adalah bagian dari ekonomi liberal kalau kita, ingat lagi ya, ekonomi liberal ini, ada 2 macam ya, ada 2 mazhab di ekonomi liberal ya, ekonomi bebas ya, ini ada 2 macam. Yang pertama itu adalah classical economy ya atau ekonomi klasik ya. Jadi ada 2, yang pertama adalah ekonomi klasik, yang ke yang kedua ini adalah ini ekonomi Keynesian ya. Jadi ada 2 ini. Nah, jadi ada 2 ekonomi ini yang kita pelajarin sekarang gitu ya. Anda mungkin juga udah inget ya, mungkin dengan saya ini Anda mulai ingat lagi kali ya, dari yang kemarin itu, eee, apa namanya, sorry, jadi ada 2 macam ya, ada ekonomi klasik dengan ekonomi Keynesian. Jadi kalau yang klasik itu, dia nanti kita juga bahas ya sebenarnya ada ya di PPT-nya ya. Jadi dia pada dasarnya itu tidak mengenal intervensi dari pemerintah, ya. Jadi, di ekonomi klasik itu nggak ada yang namanya kebijakan fiskal yang kita pelajarin sekarang, ya. Kebijakan fiskal itu muncul karena adanya ekonomi Keynesian ya. Keynesian itu adalah, Keynes ya, dari John Maynard Keynes yang pelopornya tentang ekonomi ini. Ya, penganutnya disebutnya Keynesian, ya. Kalau yang klasik itu kan Adam Smith ya. Kalau yang klasik ini, pelopornya ini adalah Adam Smith ya. Ini adalah Adam Smith. Nah, kalau yang ekonomi Keynesian ya Keynes ya, pelopornya adalah Keynes ya. JM Keynes, John Maynard Keynes ya. Jadi ini adalah JM Keynes. Nah, ya. Oke, ya jadi, Keynes ini, nggak percaya dengan ekonomi klasik ya. Jadi Keynes itu tidak percaya dengan ekonomi klasik karena apa? Karena kalau ekonomi klasik itu dia nggak ada campur tangan pemerintah sama sekali. Jadi dia cuma percaya kalau misalkan ekonomi lagi resesi ya atau lagi depresi, ya udah didiemin aja nanti ekonomi juga pasti akan balik sendiri ya ke apa namanya, ke tempat normalnya ya, ke keseimbangan normalnya. Karena yang namanya ekonomi itu selalu ada business cycle-nya, ya. Nanti kita minggu kemarin ya kita belajar tentang business cycle ya. Jadi di setiap perekonomian, di semua negara itu pasti, mengalami naik turun, ya, naik turun perekonomiannya. Kita sebutnya business cycle. Jadi ada di puncak, kadang-kadang ada di bawah ya, atau lagi naik, atau lagi turun ya, itu adalah business cycle. Nah, menurut ekonomi klasik, itu, apa namanya, yang namanya perekonomian akan selalu seperti itu, gitu ya. Jadi pasti nanti kalau habis turun, ya pasti nanti ada naiknya lagi, habis naik nanti pasti ada turunnya, gitu ya. Jadi, ya udah didiemin aja, ekonomi akan kembali ke titik keseimbangannya, gitu. Itu menurut Adam Smith. Nah, ini tidak disetujui ya sama Keynes. Jadi, Keynes berargumen bahwa nggak bisa kalau misalkan kita cuma nunggu gitu aja ya. Kalau kita cuma nunggu gitu aja kita nggak tahu nih kapan ekonomi itu akan kembali ke titik keseimbangannya ya atau ke titik normalnya lagi. Ya jadi, kemudian, Keynes mencetuskan bahwa ya sebenarnya namanya ekonomi itu bisa diintervensi ya. Siapa yang bisa mengintervensi? Pemerintah. Ya pemerintah bisa mengintervensi untuk membuat, perekonomian tuh jadi lebih dekat ke titik keseimbangannya. Jadi apabila sebuah negara lagi down atau lagi depresi atau lagi resesi, itu dikasih stimulus oleh pemerintah, didorong supaya mendekati ke titik seimbangnya. Ya, atau misalkan ekonomi lagi ekspansi terlalu besar ya, terlalu banyak ekspansi,
bisa jadi overheating, nah itu juga nggak baik untuk perekonomian, nah itu dikembalikan lagi pemerintah ke titik keseimbangannya. Jadi sini tugas pemerintah adalah, eee, khususnya di kebijakan fiskal ini adalah untuk itu tadi ya, untuk mengembalikan perekonomian lebih cepat ke titik keseimbangannya. Ya, jadi itu adalah yang disebut dengan ekonomi Keynesian, ya ekonomi Keynesian. Jadi, lawannya ekonomi klasik, ya. Jadi ini, kemudian, mmm, MPE, nah MPE ini adalah marginal propensity to expand ya, saya baru ingat MPC adalah marginal propensity to expand. Jadi, MPE ini nanti ada hubungannya dengan MPC ya, nanti kemudian, ada disebut dengan multiplier model, ya. Nah, dari sini, dari ekonomi Keynesian ini saya masuk ke multiplier model dulu ya. Multiplier model itu adalah pada dasarnya, eee, apa namanya, stimulus yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Dengan pemerintah melakukan stimulus ya, sebenarnya pemerintah itu memberikan multiplier model. Ada yang tahu nggak maksudnya multiplier itu seperti apa? Ada yang tahu? Apakah itu yang dimaksud dengan multiplier? Multiplier. Nah, multiplier ini apa? Penggandaan ya. Jadi, John Maynard Keynes ini juga dia juga selain tadi mengatakan bahwa ekonomi itu harus diintervensi oleh pemerintah, karena apa? Karena pemerintah tuh punya multiplier effect, ya. Jadi di sini ada yang disebut dengan multiplier effect. Oke, apa itu multiplier effect? Multiplier effect ini adalah dampak berganda ya, dampak berganda yang diakibatkan atau yang disebabkan oleh adanya intervensi pemerintah. Oke, ini adalah dampak berganda ya. Jadi, kalau kita ingat yang kemarin ya, pelajaran yang kemarin tentang GDP, ya kalau GDP itu kan dihitungnya ya, GDP itu kan dihitungnya itu kita samakan dengan Y ya. Itu sama dengan apa masih ingat? Y itu fungsi dari ya, C, kemudian ditambah oh, I, ya, kemudian ditambah Y, ini pada sama saya semuanya, ditambah net export ya, E minus sorry ini, E minus M. Nah nah, kalau kita lihat yang dimaksud dengan, stimulus pemerintah atau kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai dampak ya atau efek ke ini, ke G, ya. Jadi dampaknya tuh ke G, ke government spending, ya. Nah, government spending ini dia punya dampak berganda atau multiplier effect, ya. Ya, multiplier effect-nya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan C dan I atau yang faktor yang lainnya. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa, apa namanya, yang disebut dengan multiplier model itu adalah ketika, apa namanya, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu, ya itu berdampak luas. Ya, jadi berdampak berkali-kali lipat. Seperti contohnya, misalkan government spending tadinya 50 triliun ya misalkan. Nah kemudian dinaikkan oleh pemerintah, ya pemerintah naikin jadi 100 triliun misalkan, ya. Nah kenaikan 50 triliun ini ya, ini kan naik 50 triliun ya.
Jangan 100 ya, nggak apa deh. Naik 50 triliun ya. Nah, kalau misal ada kenaikan 50 triliun di G, ini kan GDP juga pasti akan naik paling enggak 50 triliun ya. Naik 50 paling sedikit 50 triliun. Tapi ternyata enggak, ya. Tapi ternyata GDP ini naiknya lebih dari 50 triliun, ya. Bisa, bisa 5 kali lipatnya ya, bisa, berkali-kali lipatnya. Kenapa? Padahal kan kalau kita lihat ini fungsinya kan cuman dari fungsi Y itu sama dengan C, ya kan, plus I plus G ya, kalau kita lihat ekonomi tertutup ya, kita buang yang ini dulu ya, ini kita hapus dulu ya. Jadi ekonomi tertutup nggak ada ekspor sama impor supaya gampang, oke. Ini kan fungsinya cuma dari sini ya. Nah ketika G itu kita tambahin harusnya kan di sini nambahnya juga ya 50T gitu kan, nambah 50T. Tapi ternyata enggak, nambahnya itu berlipat-lipat. Karena apa? Karena G ini dia juga akan menginduksi I untuk naik, ya, dan dia juga akan menginduksi C buat naik juga. Jadi C dan I juga ikutan naik kalau ada government spending. Ya, makanya, itu disebut dengan multiplier model. Jadi ada hubungannya dengan government spending atau pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menginduksi sebuah ekonomi sehingga, GDP dari negara tersebut naik, nggak hanya dari government spending-nya aja, tapi ada ikutannya juga, di investment juga naik, di consumption juga naik, ya. Gimana Bu ceritanya kok di consumption consumption bisa naik gitu ya? Di consumption bisa naik karena apa? Karena misalkan government bisa kasih contoh ke saya nggak? Contohnya government spending itu apa? Ada yang mau kasih contoh? Contoh government spending? Zefanya, bisa kasih contoh government spending? Sebentar Ibu. Oke. Ada yang mau kasih contoh? Atau ada yang lain? Ibu izin menjawab, kalau Ya. salah kayak yang kemarin itu pembelian gordeng gitu, itu termasuk government nggak Bu? Pembelian gorden. Gorden buat Yang apa dulu, DPR itu Fatih? Bu. Oh, yang DPR, oke. Pembelian gorden buat DPR, oke. Ya, jadi itu masuk ke anggaran pemerintah ya, anggaran pemerintah. Jadi di sini bolehlah kita tulis pembelian gorden. Anggota DPR ya, untuk anggota DPR. Ya, oke. Nah, ini kan udah dianggarin ya, maksudnya udah masuk ke APBN. Ya kan, masuk ke APBN berarti kan akan masuk ke dalam government spending. Kok godean ya. Jadi gorden ya, jadi kalau kalau misalkan nih, apa namanya, DPR, kalau misalkan, beli gorden, misalkan pemerintah beli gorden, ya, pemerintah beli gorden, belinya ke siapa? Beli gordennya ke siapa? Fatih, belinya ke siapa? Um, Beli gorden ke? ke produk lokal mungkin Bu, atau Ya, impor dari oke, luar? jadi ke nggak boleh impor, orang apa, DPR nggak boleh impor, apalagi Pak uangnya pakai uang rakyat, Baik nggak Bu. boleh ya. Tidak mencontohkan yang baik, oke. Jadi harus produk dalam negeri. Misalnya toko korden lah ya, toko korden. Oke. Nah, toko korden ini dia dapat kordennya dari mana? Toko korden dapat korden dari pabrik korden, ya kan? Iya Bu. Nah, pabrik gorden, pabrik gorden dia dapat bahannya dari siapa? Pabrik gorden, dia dapat bahannya dari siapa?
Toko gorden dapat dari pabrik gorden dapat bahan-bahannya dari Petani bukan, Bu? ya boleh. Mungkin sebelum petani, sini adalah mungkin apa, Tekstil, Bu. ya produsen tekstil ya. Produsen tekstil ya. Jadi dari produsen tekstil. Nah, dari produsen tekstil ini dia, eee, dari produsen tekstil dapetin bahannya dari mana? Dari mana? Tekstil bahan tuh dibikin dari apa? Petani kapas, Bu. Sebelum petani kapas, kejauhan Fatih. Sebelum petani kapas apa? Benang dulu ya kan? Dari tekstil itu kan dibikin dari gabungan benang-benang ya. Jadi ada produsen benangnya di sini pasti. Kan produsen benang. Nah, benang dari mana nih? Nah, benang ini baru dari produsen tadi ya, produsen kapas misalkan. Kalau kalau bahannya ini bahan katun ya, tapi sekarang kan banyak bahan yang sintetis ya. Kalau bahan yang sintetis, nggak tahu tuh dari apa ya, berarti dari bahan kimia ya, bikin apa namanya, bikin benangnya. Oke? Nah, ini Anda lihat di sini ya. Jadi ada toko gorden, ada pabrik gorden, ada produsen tekstil, ada produsen benang, ada produsen kapas ya. Ini, yang nanti ikut terbawa karena tadi pemerintah beli gorden, ya. Toko gorden berarti dia punya pegawai, ya. Pabrik gorden dia juga punya pegawai, produsen tekstil dia juga punya pegawai, produsen benang dia juga punya pegawai, produsen kapas dia juga punya pegawai, ya. Kalau barangnya ini dibeli sama pemerintah, berarti nanti pegawai-pegawai mereka ini jadi pada punya pendapatan semua. Ya kan, kalau belinya banyak, ya kan, bukan hanya pegawainya dapat pendapatan, tapi juga mungkin dia bisa mengekspansi toko-toko mereka atau pabrik-pabrik mereka ini, ya kan, jadi lebih besar. Kalau ekspansi lebih besar berarti lebih menyerap tenaga kerja, oke. Berarti akan lebih banyak orang yang punya penghasilan, ya. Artinya apa? Artinya pengangguran akan berkurang. Ya kan, karena lebih banyak orang yang bekerja. Pengangguran berkurang artinya pendapatan secara nasional akan naik. Ya kan, kalau semuanya jadi punya pendapatan yang tadinya nganggur kemudian sekarang jadi kerja dapat pendapatan, jadi bisa belanja. Ya kan. Kalau bisa belanja artinya apa? Artinya ini dia akan mempengaruhi C ini. Consumption jadi naik. Ya kan? Karena ini jadi mulai, Eee, pegawai-pegawai yang ada di sini semuanya kena dampaknya semua, kena imbasnya, ya, kena imbasnya. Jadi dia punya uang lebih banyak atau dia jadi punya uang, jadi dia bisa belanja, jadi C naik. Nah, belanjanya dia kan macam-macam, ya. Misalkan gaji, apa namanya, manajernya. Nah, manajernya perlu nyekolahin anaknya kuliah, berarti bisa untuk bayar kuliah. Kalau bayar kuliah, yang kena dampaknya siapa? Dosen-dosen kayak saya, ya kan? Kalau misalkan anaknya misalkan dikursusin, ya siapa yang kena dampaknya? Yang kena dampaknya adalah para pengajar-pengajar kursus, ya kursus biola, kursus piano, atau apa ya. Itu kan dapat pekerjaan, dapat tambahan penghasilan. Dari mana? Dari ini tadi, orang-orang yang dapat uang dari perusahaannya masing-masing tadi. Karena tadi pemerintah beli gorden, ya. Jadi dampaknya banyak. Jadi bukan hanya dampak langsung yang di sini, tapi juga ada dampak tidak langsungnya. Contohnya ya saya, ya kemudian nanti misalkan toko kue, ya karena jadi orang jadi banyak celebrate ya, jadi banyak makan kue, ya kan, atau restoran karena orang lebih banyak uang, jadi lebih sering jajan keluar, makan di luar sama keluarganya, ya jadi kena dampak semuanya. Nah itu pengaruhnya ke mana? Pengaruhnya ke C ini.
ya kan? Jadi, itu disebut dengan multiplier effect. Jadi dampaknya berlipat-lipat. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Makanya pemerintah penting melakukan kebijakan fiskal, ya. Kebijakan fiskal penting dilakukan supaya apa? Supaya itu tadi, kalau ingin ekonominya tumbuh, ya pemerintah harus banyak mengeluarkan, biaya atau pengeluaran. Ya, expense ya, government expense ya tadi contohnya untuk gorden anggota DPR ya, atau misalkan bikin rumah sakit, ya kan? Atau misalkan bikin jembatan, bikin sekolah dan lain-lain ya. Itu semuanya punya dampak ya ke C. Banyak dampaknya ya. Ini kalau kita lihat ini kan kita urutin panjang sekali ini rantainya. Ya kan ini yang langsung, belum tadi yang tidak langsungnya ya. Nah, dari sini kemudian itu adalah cerita untuk yang C. Nah, kalau cerita untuk yang I gimana? Kalau cerita untuk yang I, berarti ini kan semuanya pabrik-pabrik nih, ya. Kalau pabrik-pabrik ini tadi dia jadi lebih banyak menghasilkan tekstil, lebih banyak tekstilnya dibeli, ya kan, dia bisa jadi ekspansi. Kalau ekspansi apa? Dia perlu mesin baru, peralatan baru, artinya dia melakukan investasi. Ya, jadi I-nya juga jadi di sini pabrik gorden, jadi tokonya nambah, ya misalkan atau mesinnya nambah, nih produsen tekstil juga dan mesinnya nambah, ini juga nambah, benang juga nambah, produsen kapas juga mesinnya nambah, itu kan semua investasi. Jadi I juga naik, ya. Jadi yang ngeluarin uangnya cuman government, tapi dampaknya bisa ke investasi dan bisa ke konsumsi. Itu yang disebut dengan multiplier effect. Contohnya yang jelas ya, yang lebih jelas mungkin kalau misalkan pemerintah bikin jalan raya atau bikin jalan tol, ya. Pemerintah bikin jalan tol. Tadinya di sepanjang jalan tol itu isinya apa? Nggak ada apa-apa, cuman hutan aja, atau perkebunan aja, atau alang-alang aja. Contohnya lihat aja Anda di jalan misalkan di Jakarta ke Bandung, ya Bandung Jakarta, Purbalenyi atau Cikampek. Ya, dulunya pinggirnya apa ya, hutan aja, ya, tanah kosong aja. Tapi begitu keluar jalan tol, begitu ada jalan tol langsung muncul apa? SPBU, muncul rest area, ya kan? Di rest area ada apa? Ada SPBU, ada tukang jualan makanan, ya, ada musola, ada lain-lain ya. Jadi dari situ ekonomi jadi tumbuh, ya dengan adanya jalan tol tadi membuat masyarakat atau ya masyarakat jadi bertumbuh secara ekonomi, ya kan? Karena orang perlu istirahat, perlu makan, perlu minum, ya. Jadi ya ke rest area, beli makanan, beli minum, istirahat. Ya, itu kan pertumbuhan ekonomi. Yang bayarin pemerintah bukan ketika bikin rest area, bukan. Yang bikin rest area orang swasta, ya kan? Jadi toko-toko pada apa namanya, toko-toko pada buka, pada mulai ada, itu siapa? Kan orang-orang swasta ya, bukan orang pemerintah. Jadi dari situ kita lihat bahwa ketika pada uang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu cuma apa, untuk bikin jalan tol aja, ya. Tapi dampaknya ke GDP, ke pertumbuhan nambah. Karena apa? Karena ada investasi, orang mulai buka toko kan, bikin toko kan investasi. Buka SPBU kan investasi, I-nya naik. Kemudian dibeli, apa namanya, bahan bakarnya dibeli, ya kan. Tokonya, restorannya dibeli orang, dibeli apa, kue oleh-oleh dan lain-lain dibeli, ya. Jadinya C-nya nambah. Jadi di situ, ya kita lihat. Jadi itu adalah dampaknya yang dilakukan oleh pemerintah itu dahsyat, ya ketika melakukan kebijakan fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya. Beda kalau misalkan tadi cuman investasi yang dilakukan oleh swasta ya, nggak terlalu besar dampaknya. Ya, tapi kalau pemerintah yang melakukan, dia punya, multiplier effect ya, itu disebut dengan multiplier effect. Oke, ada pertanyaan atau ada komentar?
Oke, kalau nggak ada, ini tadi udah kita bahas ya. Jadi, ada macam-macam money supply ini, classical versus Keynes ya, tadi udah saya jelasin. Nah, kemudian ini juga udah saya jelasin kalau, yang nama ekonomi itu selalu ada naik turunnya, walaupun ada trennya biasanya ada naik atau biasa-biasa aja landai, tapi selalu ada naik turunnya atau kita sebut dengan business cycle. Ya, kemudian di sini juga, ini dia tadi, eee, ada 2 macam cara dalam makroekonomi yang bisa menginduksi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama fiscal policy, ya, fiscal policy yang kita bahas hari ini dan monetary policy kita bahas minggu depan, ya. Nah, ini bicara tentang government spending, tax, dan government budget policy, ya. Jadi ketika bikin APBN, nah ini adalah disebut dengan government budget, ya. Ketika pemerintah bikin APBN merencanakan, anggaran belanja, ya, anggaran belanja negara. Nah, sehingga nanti, dia tahu berapa yang mesti di-spending, berapa yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dan berapa pajak yang harus dipungut, ya, dari, masyarakat. Ya, karena pendapatan pemerintah cuma dari pajak aja, ya kan, selain dari utang, ya. Jadi, untuk bayar ini, untuk bayar APBN. Nah, APBN itu pada dasarnya apa? Ini government spending ini, ya, ketika pemerintah mengeluarkan uang untuk, apa namanya, untuk, pembangunan, oke. Ini fiscal policy, jadi, ada 3 kategori ini tadi yang saya sebut ya. Di sini ada G, ya government spending, kemudian ada T. Nah, T ini sebenarnya ada di government spending ya. Jadi ada apa, oh sorry, ini fiscal policy ya. Jadi fiscal policy itu pada dasarnya ada 3 ya, ini tadi dari government spending ya, dan kemudian yang kedua adalah dari pajak ya. Jadi, seberapa besar pemerintah bisa spending money atau seberapa besar pemerintah bisa memungut pajak ya dari masyarakat. Terus yang ketiga adalah transfer payment ya. Jadi ada, 3 macam di sini ya. Jadi tiga-tiganya ini tadi membantu memperlancar, atau menaikkan pertumbuhan GDP karena tiga-tiganya ini nanti membantu I maupun C untuk naik ya. Jadi investment naik, kemudian consumption juga naik. Oke. Nah, kalau T ini hubungannya kalau tadi kan G tadi udah saya ceritain ya, pada dasarnya seperti itu tadi yang saya ceritain. Kalau T ini pada dasarnya pajak. Jadi pajak itu seperti apa? Pajak itu adalah ketika misalkan sebuah industri, kalau misalkan pemerintah ingin menstimulus ya, sebuah perekonomian, maka pajaknya itu dikurangin, pajak diturunin. Ya, kalau pajak diturunin kan harga bahan baku jadi harga produk tersebut jadi lebih murah, ya kan kalau pajak diturunin atau di penghapusan pajak atau ada penghapusan pajak ketika membeli barang. Ya, jadi kayak di kemarin waktu zaman pandemi kemarin, pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan menurunkan pajak pembelian kendaraan bermotor, ya. Karena apa? Karena selama pandemi banyak, apa namanya, industri kendaraan bermotor itu banyak terdampak. Ya, jadi terdampak orang jadi karena banyak yang kena PHK, jadi, penjualan otomotif menurun, ya, penjualan otomotif menurun. Nah, kemudian pemerintah menstimulus supaya penjualan otomotif naik lagi. Caranya gimana? Pajaknya diturunin. Kalau Anda beli mobil kan atau Anda beli motor kan Anda juga bayar pajak ya. Nah, pajak itu diturunin oleh pemerintah. Ya, sehingga harganya jadi bukan harga, jadi uang yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk beli kendaraan bermotor jadi lebih sedikit, ya dibandingkan dengan pajak sebelumnya. Nah, itu adalah yang dilakukan pemerintah ketika mau menstimulus perekonomian. Tapi ketika pemerintah ingin menghambat perekonomian, pajak ditambah, dinaikin. Ya, supaya orang-orang pada nggak beli barang. Ya, orang-orang nggak beli barang berarti pajak-pajak dinaikin. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah transfer payment. Apa yang disebut dengan transfer payment? Jadi kalau ini disebut juga dengan makanya disebutnya transfer payment.
ya, bukan belanja. Ya, bukan belanja. Kalau belanja tadi ini disebut dengan G. Kalau ini disebut dengan transfer payment. Karena apa? Karena pada dasarnya pemerintah mentransfer dana dari rekening pemerintah ke rekening masyarakat, ya. Jadi kalau yang G ini kan sifatnya beli ya. Jadi pemerintah beli, expense, membayar, purchase ya, beli. Tadi ya beli gorden misalkan, atau misalkan beli apa namanya, beli, aspal ya, beli dan lain-lain misalkan untuk bikin jalan. Itu kan beli ya. Ya walaupun yang beli bukan pemerintah ya, tapi yang beli misalkan adalah, jasa marga misalkan, oke, atau apa ya, ya itu ya perusahaan jalan tol lah ya, yang beli mereka, tapi uangnya kan dari pemerintah, oke. Nah kemudian, kalau transfer payment enggak, kalau transfer payment itu dia pemerintah cuman memindahkan dana yang ada di rekening pemerintah ke masyarakat, contohnya BLT ya. Jadi transfer payment ini contohnya BLT. Jadi ketika pemerintah bayar BLT, pemerintah kan nggak bayar ke masyarakat. Jadi artinya apa? Masyarakat dapat karena dia nggak mampu, bukan karena dia bekerja, atau bukan karena dia menawarkan, keahliannya, ya kan. Kalau yang ini kan pemerintah, mengeluarkan biaya atau membayar atas jasa atau produk yang diberikan oleh masyarakat, ya kan. Kemudian pemerintah bayar, ya. Nah, kemudian kalau yang ini BLT kan enggak, ya. BLT itu kan, ya pemerintah kasih aja ke masyarakat marginal, ya karena apa? Karena mereka nggak mampu, ya. Jadi makanya istilah transfer payment. Jadi dipindahin aja yang tadinya di kas pemerintah, pindahin langsung ditransfer ke para, penerima BLT, ya. Nah, jadi di situ, kita lihat bahwa 3 ini adalah bagian dari fiscal policy. Ya, jadi fiscal policy ada 3 besar yaitu di sini, government spending, pajak, dan transfer payment. Ya, jadi transfer payment tuh banyak kan sekarang ya Pak Jokowi kasih, bantuan-bantuan ke masyarakat marginal ya. Mulai dari BLT, kemudian ada apa lagi ya, kayaknya banyak banget yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang. Itu disebut dengan transfer payment. Transfer payment ada dampaknya nggak? Jelas ada dampaknya ya ke pertumbuhan GDP. Langsung masuk ke C, C-nya itu pasti langsung naik. Kalau transfer payment, ya transfer payment yang banyak kan langsung ke C. Ya, dari C nanti bisa menginduksi I. Ya, sehingga nanti GDP-nya jadi meningkat. Oke. Nah itu, yang dilakukan oleh pemerintah. Nah ini postur dari APBN ya, APBN ini adalah belanja negara. Nah, kemudian pendapatan, nah kalau kita lihat pendapatan ini dapat banyaknya dari pajak ya. Pajak itu sampai, 1.000 triliun ya. Belanjanya, nah ini belanjanya, lebih banyak belanja daripada, pendapatannya ya. Makanya nanti sebagian, ini bisa pemerintah melakukan hutang ya, jadi ada hutang ya. Nah ini, Keynes aggregate ya, jadi Keynes ini tadi ketika kita bicara multiplier model, yaitu kita bicara tentang, modelnya Keynes ya, multiplier model tadi ada yang bertanyakan tentang multiplier model, yaitu pada dasarnya, ketika kita bicara tentang Keynes aggregate expenditure model karena Keynes aggregate expenditure model ini cuman yang berbicara tadi tentang kebijakan fiskal ya, kebijakan fiskal tentang government expenditure-nya ya. Jadi, nah ini understand. Jadi kalau misalkan ini dalam closed system, tadi saya juga udah bilang ya, kalau closed system itu jadi nggak ada ekspor dan import, jadi cuma ada C, I, dan G aja. Ya, what government can do to improve the condition of economy using fiscal policy. Ya, there are 2 models. Jadi modelnya dari multiplier model dan ASAD model. Ya, jadi tadi pendekatannya yang saya bilang, ya ini tadi, kalau tadi saya bilangnya adalah
Ini agregat produksi ya atau multiplier model dan ADAS. Ya ini tadi yang saya katakan ini, pendekatannya ya, untuk menjelaskan tentang kebijakan fiskal, ya. Kalau mau ini, aggregate consumption ya, bicara tentang aggregate consumption function, plan investment, equilibrium output, government spending multiplier, government policy ya. Kalau di ASAD model dia juga sebenarnya bicara tentang ini, tapi dia lebih kepada agregat supply dan agregat demand yang apa, bentuknya lebih ke dalam grafik ya kalau ASAD model. Kalau yang multiplier model ini, ada grafiknya tapi juga ada misalnya tabel-tabelnya ya, tabel-tabel yang menurunkan grafik tersebut. Oke, nah kemudian ini, consumption dari teorinya Keynes. Nah ini, di sini dikatakan to increase their consumption as their income increase but not as much as the increase in their income ya. Jadi, kalau tadi pendapatan orang naik, berarti konsumsinya dia juga akan naik. Kalau misalkan Anda dapat uang saku dinaikin sama orang tua Anda berarti kan juga pasti belanja Anda juga jadi naik, ya kan? Belanja Anda jadi bertambah. Walaupun bertambahnya nggak sebanyak penambahan uang sakunya, ya, tapi ada penambahan belanja. Ya, makanya tadi ketika, gaji pegawai naik, ya, karena tadi ada government multiplier tadi, nah berarti dia akan, ada penambahan konsumsi, ya, ada penambahan belanja. Oke. Nah, ini adalah consumption function. Nah, ini kalau kita bilang adalah fungsi dari konsumsi, di mana fungsi konsumsi itu adalah fungsi dari income atau Y. Ya, dari C itu adalah fungsi dari Y. Oke. Nah, kalau kita lihat, mungkin ada yang bertanya tentang, autonomous, eee, expense ya atau autonomous variable ya. Nah, autonomous expense atau pengeluaran otonom ya, pengeluaran otonom, ini yang disebut yang ini disebut dengan pengeluaran otonom, ya. Jadi otonom expense ya. Apa yang disebut dengan autonom expense? Ada yang tahu nggak apa yang disebut dengan autonom expense? Autonom expense? Ini kan, consumption ya. Ini yang ke atas ini kan C ya, consumption, konsumsi, belanja. Nah, ini pendapatan. Kalau Anda jeli lihat di sini, ini ketika pendapatan orang pendapatannya nol, tapi dia ada konsumsinya, kok bisa Bu? Ya, kenapa orang pendapatannya nggak punya pendapatan tapi dia juga belanja, dari mana? Ya, kenapa dia mulai di sini, kenapa dia nggak mulai di sini, harusnya mulai di sini dong. Jadi seperti ini, ya. Karena, C itu fungsi dari Y, orang cuman bisa konsumsi kalau punya pendapatan. Ternyata enggak ya. Contohnya adalah Anda, atau anak-anak, atau orang-orang yang belum bekerja, orang-orang yang masih tinggal sama orang tua mereka. Anda mengeluarkan biaya kan, Anda belanja pakaian, buku, pensil, tas, laptop, belanja Anda, siapa yang bayarin? Orang tua Anda. Anda udah punya pendapatan, Anda belum punya pendapatan. Ya, tapi Anda mengkonsumsi. Ya, makanya di sini makanya di sini naik ke atas di sini. Jadi pendapatannya nol tapi C-nya di atas. Ya, karena ya itu tadi, ya belum punya penghasilan, belum punya pendapatan, tapi sudah belanja. Ya, itu disebut dengan autonom expense. Ya, jadi selalu mulainya di atas sini, nggak pernah mulai di 0,0. Oke, untuk konsumsi. Ya. Nah, kalau kita lihat fungsinya, fungsinya tuh C itu sama dengan A plus BY. Nah, A-nya ini disebut dengan tadi autonomous expenses ya. Jadi disebut dengan autonomous expenses. Ya, ini adalah A-nya. Oke. Nah, kemudian, B-nya, B ini adalah slope-nya ini.
atau delta C per delta Y. Ya, ini delta C per delta Y. Ini adalah slope dari fungsi konsumsi. Nah, ini disebut juga dengan, tadi ada yang nanya, marginal propensity to consume atau disebut dengan MPC. Jadi MPC itu adalah besarnya konsumsi yang dilakukan C berdasarkan besarnya pendapatan. Ya, jadi MPC itu mana? Jadi B ini kita sebut dengan MPC. Marginal propensity to consume. Nah, MPC ini besarnya antara 0 sampai 1. Ya, jadi nggak pernah 1. Kalau dia 1, apa namanya itu 45 derajat. Ya, kalau dia 0 itu horizontal. Jadi nggak pernah. Jadi antara horizontal dan 45 derajat. Jadi antara 0 sampai 1. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu atau ada komentar? Oke, jadi MPC tadi besarnya konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan jumlah pendapatannya. Ya, itu adalah marginal propensity to consume. Kita kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutin. Nah, contohnya ini sekarang ada angkanya sekarang, C-nya. Kalau tadi kan cuman, apa namanya, cuman persamaan aja ya. C itu sama dengan A plus BY. Ya. Jadi kalau di sini A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan 100. Ya. B-nya slope-nya berapa? 0,75. Berarti MPC-nya berapa di sini? MPC-nya berapa? 0,75 ya. Kemudian autonomous expenses-nya berapa? Autonomous expenses-nya. Autonomous expenses-nya adalah 100. Ya, ini 100. Oke. Nah, gambar ini sebenarnya bisa itu diplot dari sini ya. Jadi ada income di sini, kemudian di sini ada consumption. Ya, atau konsumsi. Nah, kalau diplot jadinya seperti ini. Oke. Jadi ini adalah aggregate consumption function. Ya, fungsi dari konsumsi itu adalah fungsi dari Y, dari pendapatan. Oke. Nah, kemudian kalau tadi di sini ini kan cuman dipengaruhi oleh Y aja ya, oleh income aja. Padahal pada dasarnya ada banyak ya yang pengaruhi consumption. Ya, bukan hanya income aja, tadi yang kita bahas kan tadi income aja atau Y ya, income atau Y. Tapi bukan hanya ini aja, tapi apa, wealth juga mempengaruhi kekayaan, ya. Jadi orang, makin sejahtera, berarti dia pasti belanjanya juga makin banyak. Ya, makin beraneka ragam. Ya, kalau, negara-negara miskin dia belanjanya nggak banyak ya, dan belanjanya nggak beragam juga ya, produknya mungkin lebih itu-itu aja. Nggak banyak variasi produk ya yang dijual juga. Karena nggak ada kemampuan buat beli ya. Jadi kekayaan itu mempengaruhi consumption atau C. Interest rate juga sama. Kenapa interest rate mempengaruhi konsumsi? Jadi interest rate itu mempengaruhi konsumsi karena apa? Karena kalau misalkan interest rate-nya tinggi, ya, orang lebih cenderung apa? Orang lebih cenderung nggak mau belanja. Orang lebih cenderung untuk naruh uangnya di bank. Nah, mending naruh uang di bank aja deh. Karena interest-nya bunganya lagi tinggi, ya, investasinya jadi lebih bagus nih, jadi akan dapat bunga lebih banyak. Ya. Jadi orang pasti akan mengurangi mengurangi konsumsi kalau interest rate-nya tinggi. Atau suku bunganya tinggi. Tapi kebalikannya kalau suku bunganya lagi rendah, ya, orang mah ngapain juga taruh di bank, bunganya cuma segitu-segitu doang gitu ya. Dengan dibelanjain aja gitu ya. Jadi kalau I-nya turun atau I-nya kecil, orang cenderung banyak belanja. Ya, jadi ini kalau I-nya kecil, ini C-nya cenderung naik. Ya. Kalau I-nya tinggi, C-nya consumption cenderung turun. Oke.
Nah, kemudian yang terakhir adalah expectation of the future. Jadi kalau orang berekspektasi masa depan cerah, ya, ekspektasinya naik berarti konsumsinya juga akan naik pasti, ya. Jadi dia pasti akan belanja lebih banyak. Tapi kalau dia berekspektasi negara nih bakal bangkrut, ya bakal ada resesi dan lain-lain, udah pasti mereka, apa namanya, mengurangi konsumsi. Jangan banyak-banyak belanja dulu, uangnya disimpan dulu, atau uangnya jangan banyak dihamburin dulu gitu ya, kan nanti bakal susah nyari uang, oke. Jadi kalau expectation of the future-nya merasa masa depannya sebuah negara suram, nah berarti consumption-nya juga akan menurun, ya. Tapi yang 3 ini nggak kita masukkan ke dalam fungsi consumption, karena kalau 3 ini kita masukin ke dalam fungsi konsumsi jadi lebih complicated ya. Kan tujuannya dari, kita mempelajari ini adalah kita menyederhanakan supaya kita lebih mudah menangkap maksudnya. Ya, jadi kita ada simplicity ya, dari modelnya kita buat simple. Makanya modelnya juga cuman garis lurus aja, dan yang mempengaruhi cuman apa, cuma income aja untuk mempermudah, ya. Oke, nah kemudian dari sini kita tahu mungkin, minggu kemarin saya udah sempat nyinggung ya, bahwa kalau Anda punya income, pilihannya cuma 2 ya, kalau Anda dikasih uang itu pilihannya cuma 2, ya kan. Yang pertama apa, dibelanjain, ya kan. Yang kedua apa, yang kedua ditabung. Kalau uangnya nggak Anda belanjain, ya uangnya Anda tabung. Kalau uangnya dikasihin maksudnya gimana? Kalau dikasihin tuh sama aja dengan dibelanjain ya. Ya dikasihin ke orang gitu, itu sama dengan dibelanjain. Ya kalau Anda tabung ya berarti uangnya Anda simpan. Jadi pilihannya cuma 2 itu aja, Anda belanjain atau Anda simpan. Nah kalau Anda belanjain itu masuknya ke C, ya sehingga sisanya menjadi S. Ya sisa dari uang yang tidak Anda belanjakan itu adalah S atau ini disebut dengan tabungan. Ya ketika Anda melakukan menabung. Oke. Nah kalau kita lihat ada yang disebut dengan kalau tadi ada MPC, MPC itu adalah kemiringan atau slope dari fungsi konsumsi, ya. Kalau ada fungsi konsumsi pasti juga ada fungsi untuk saving atau tabungan. Nah, kemiringan dari fungsi saving itu kita sebut dengan MPS. Atau banyaknya saving yang dilakukan oleh masyarakat untuk jumlah income tertentu. Ya, itu disebut dengan marginal propensity to save atau MPS. Anda bisa dengar saya? Bisa, Bu. Oke, ya, oke, sip ya. Tadi soalnya ada, notification bahwa internet saya agak kurang baik. Oke. Nah, jadi dari sini, dari tabungan, jadi dari tabungan ini, itu adalah sisa dari pendapatan Anda yang tidak Anda belanjakan. Ya. Jadi MPS kalau tadi MPC, MPC itu adalah delta C per delta Y, ya. Maka yang MPS ini, MPS itu adalah delta S per delta Y. MPS, marginal propensity to save. Nah, kalau kita lihat MPC dan MPS itu sama dengan 1. Benar nggak sih? 1 ini maksudnya apa? 1 ini maksudnya income ini, ya kan. Jadi maksudnya, ya itu tadi pilihan orang cuma 2, saving atau purchase atau consume. Ya, totalnya berapa? 100%, ya kan. Makanya dibilang sini 1, totalnya sama dengan 100%. Jadi berapa banyak yang dibelanjain, nah itu adalah MPC. Berapa porsi yang dibelanjain, itu adalah MPC. Misalkan, porsi untuk dibelanjain adalah 75% dari pendapatan, ya. Itu berarti MPC-nya 75%. Tapi kalau misalkan berarti, porsi yang buat disimpan berapa? Ya porsi yang buat disimpan ya sisanya aja yang nggak dipakai dari 100% dibelanjain cuma 75% berarti sisanya berapa? 25%.
ya kan? Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa MPC dengan MPS itu totalnya 100% atau 1, ya. Jadi uang yang nggak dibelanjain, ya asumsinya di saving. Sehingga totalnya adalah 100%. Oke? Nah, dari sini kita lihat di sini, ada fungsi, ini fungsi dari consumption, ya, fungsi consumption-nya tadi ya, 100 nih, 100 ditambah, 0,75 Y. Oke, berarti dari sini MPC-nya berapa? MPC-nya adalah 75. Oke, berarti dari sini kita lihat bahwa MPC sama dengan 0,75. Oke, berarti MPS-nya berapa? Tadi MPS ditambah MPC sama dengan 1, ya kan? Berarti MPS-nya sama dengan 0,25. MPC itu apa? MPC itu kan slope ya, kemiringan ya. Berarti MPC itu biasanya lebih, apa namanya, lebih steep. Steep itu bahasa Indonesianya apa ya? Lebih tajam ya, lebih tajam dibandingkan dengan MPS. MPS itu lebih landai biasanya. Ya, makanya MPS ini di sini, lebih kecil ya, lebih kecil artinya dia lebih landai. Oke. Jadi di sini adalah, gambaran ya bahwa sama-sama ininya sama, apa namanya, fungsinya sama. Ya kalau yang tadi C ini adalah 100 ditambah 0,75Y, kalau C-nya ini kita substitusiin ke C yang ini, berarti ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 100 ya, dikurangi 0,75Y ya. Oh salah, iya. Ini plus ya kurang berarti sama dengan berapa? Sama dengan S sama dengan berapa? Berarti S itu sama dengan minus ya, ini minus 100 ditambah 0,25Y. Ya kan fungsi S. Ya kalau ini kita substitusi ya. C-nya ini, yang ini kita ubah masukin ke sini. Kalau kita akan dapetin S sama dengan minus 100 ditambah 0,25Y. Nah, kalau kita gambar seperti apa? Seperti kurva yang warna magenta ini. Nih. Ya. Ini kalau kita lihat benar kan MPS-nya 0,25 kan, sama MPS-nya 0,25. Ya. Tapi autonomous income-nya, autonomous expenses-nya berapa? Minus. Ya. Nggak ada yang bisa di-save. Karena semua dibelanjain. Ya. Karena dianggap semuanya dibelanjain, jadi nggak ada yang di-save. Jadi minus 100. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pajak. Nah, ini pajak adalah ketika kita bicara, net taxes, Anda kalau mau bertanya langsung aja ya, raise hand ya. Jadi langsung saya diinterupsi nggak apa-apa. Oke. Net tax atau pajak bersih itu adalah, pajak paid by firms and household to the government. Jadi, rumah tangga dan perusahaan itu wajib bayar pajak ke pemerintah, ya. Nah, pajak yang dibayarkan oleh, apa namanya, oleh perusahaan dan, household dan rumah tangga, ya yang dibayarkan ke pemerintah, itu dikurangin dengan transfer payment tadi, made to the household by the government. Jadi dikurangin dengan transfer payment tadi. Tadi transfer payment itu apa? Transfer payment tadi contohnya apa? BLT. Ya, kalau ada BLT, bantuan langsung tunai ya, yang diberikan oleh pemerintah. Nah, itu yang disebut dengan net taxes. Ya. Net taxes. Jadi pajak bersih. Ya, disebut dengan pajak bersih. Jadi ini definisinya ya, definisinya. Nah, kemudian kita lihat, nah ada yang disebut dengan disposable income. Nah, disposable income itu definisinya apa? Total income dikurangin net tax. Ya. Jadi dikurangin pajak. Nah, pajak ini pajak yang apa? Pajak ini yang tadi yang dipakai oleh government buat government spending G tadi. Ya. Ya, uangnya dari pajak ya. Pemerintah dapat uangnya dari mana? Dari pajak.
Untuk apa? Untuk government spending, net tax ya. Ketika kita bicara net taxes. Kalau kita bicara tentang taxes ya, T-nya aja, nah T ini ada dibagi 2, 1 G, 1 dibagi dengan 1 untuk government spending, yang proporsi yang lain buat apa tadi? Buat balance, buat transfer payment ya, buat BLT. Oke. Nah, kemudian dari sini, kita lihat, kita masukin sekarang pajak ya ke dalam fungsi konsumsi. Oke, tadi kan fungsinya seperti ini, fungsi konsumsinya C sama dengan A plus BY. Oke, nah sekarang kita masukin Y-nya itu sebagai disposable income atau YD. Ya, di mana YD itu adalah Y minus T. Jadi kalau kita masukin di sini, C itu sama dengan A plus B dikali Y dikurangin T. Ya, nah T-nya ini udah net tax. Ya, udah pajak bersih. Oke. We take a part of the picture, the aggregate consumption function is function of disposable after tax income. Ya, jadi setelah dipotong sama pajak. Ya, jadi setelah dipotong sama pajak. Oke. Nah, kemudian berarti tadi apa namanya? Disposable income itu sama dengan income dikurangin pajak, ya kan? Di mana YD ini sama dengan C plus S, ya. Jadi uang yang didapatkan oleh oleh individu atau oleh rumah tangga, ya, uang yang didapatkan oleh rumah tangga itu kan kalau kayak saya dapat gaji dari Telyu itu dipotong pajak. Ya, jadi gaji saya pakai udah yang disposable. Ya, udah dipotong pajak. Ya, jadi udah bersih, udah dipotong pajak. Nah, gaji yang udah dipotong pajak itu yang saya gunakan buat melakukan C dan S. Ya, buat saya belanja dan buat saya saving. Ya, saya tabung. Oke. Jadi itu yang dilakukan. Jadi setelah saya bayar pajak. Jadi sekarang kita lihat bahwa yang namanya pengeluaran dari rumah tangga itu pada dasarnya juga ada pengeluaran pajak. Ya. Pajak ya yang dipotong dari gajinya. Oke. Nah, kemudian dari sini berarti nih kita lihat bahwa pengeluaran rumah tangga itu ada C, ada konsumsi, ada S, dan ada T. Ya, dari fungsi yang ini kan, ini YT, ini adalah fungsi yang ini. Oke. CS, ini adalah yang ini. Nah, ini kalau kita masukkan satu persamaan, ini bisa kita pindahin T-nya ke sebelah kanan, jadi fungsi dari income tuh apa? C ditambah S ditambah T. Jadi tadi selain kita lakukan konsumsi dan melakukan saving, kita juga bayar pajak. Ya, jadi itu adalah yang dilakukan oleh individual atau oleh rumah tangga. Oke, jadi sekarang kita ada tambahan bayar pajak. Oke, ada bayar pajak. Nah, kemudian ada pertanyaan dulu atau ada komentar? Dari saya tidak ada, Bu. Nggak ada, Chandrika. Oke, yang lain? Nggak ada? Dari saya tidak ada, Bu. Oke, sip. Saya lanjut ya. Nah, sekarang kalau plan investment. Plan investment itu tadi yang I tadi ya. I yang kita ada C, I ada G kan. Nah, kita bicara tentang I. Ya, plan investment tadi pada dasarnya itu adalah plan. Jadi yang direncanain. Kenapa kita bilangnya itu yang direncanain supaya gampang. Kalau kita bilang investment aja, itu angkanya bisa berubah-ubah ya kan, karena tergantung situasinya. Kadang-kadang, secara realisasi ya bisa berubah-ubah ya, bisa berkurang dari perencanaan, bisa nambah dari perencanaan. Ya, jadi yang kita pakai sini adalah yang plan aja, yang perencanaannya, supaya nilainya bisa, kita anggap, konstan, ya, bisa kita anggap konstan. Oke, jadi makanya di sini,
dianggap konstan di I sama dengan 25. Jadi dianggap konstan kita pakai plan investment. Kalau pakai yang realisasi, ini bisa naik turun, nanti jadi susah ya, kita membuat modelnya jadi susah. Jadi kita bikin asumsi aja itu pakai yang plan investment. Nah, plan investment di I sama dengan 25 sehingga garisnya adalah horizontal. Jadi, mau berapapun ya agregat income-nya, tetap aja yang diinvestasiin cuma 25. Ya, jadi mau pendapatan agregat income-nya $100, $100 billion atau misalkan $1000 billion, tetap aja yang diinvestasiin cuman 25. Ini untuk mempermudah ya, untuk mempermudah pemahaman. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini tadi kan plan investment, ini kita bicara tentang agregat income ya. Nah, di sini kita bicara sekarang tentang agregat expenditure. Ya, kalau agregat expenditure kan kita tadi udah belajar ya, agregat expenditure kemarin kalau kita hitung GDP pakai pendekatan expenditure itu dari C plus I plus G plus ekspor dikurangin import. Nah, ini kita asumsinya adalah negara tertutup. Ya, dari negara tertutup itu artinya negara yang tidak melakukan ekspor dan impor. Jadi tidak melakukan perdagangan dengan luar negeri. Ya, untuk mempermudah model kita. Oke, nah ini adalah agregat expenditure-nya seperti ini ya. Nah, kemudian tadi jadi kita udah punya agregat income ya, kemudian ada agregat expenditure, kemudian yang ini ada equilibrium at output. Oke. Equilibrium output ini is the point where planned aggregate expenditure is equal to national income. Jadi ada di sini adalah plan agregat expenditure ya atau AE ini sama dengan output-nya atau sama dengan national income-nya. Ya, jadi disebut dengan equilibrium output atau titik keseimbangan. Jadi yang saya bilang tadi ya, kan kalau tadi di gambar ya ada kalau trennya sebuah negara pertumbuhannya naik, dia ada business cycle-nya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, ketika dia sampai di sini, nah ini adalah titik-titik keseimbangan ketika ketika Y-nya sama dengan AE. Atau ketika agregat expenditure-nya itu sama dengan national income-nya. Sama dengan output-nya. Ya. Nah, agregat output ini is the total quantity of goods and services produced in economy ya. Udah tahu ya agregat output ya. GDP ya. Agregat income is total income, ini juga udah tahu. Nah, ini kemudian ya ini menceritakan tentang equilibrium output ya. Jadi equilibrium output itu terjadi seperti ini. Ketika agregat expenditure-nya sama dengan national income. Nah, sekarang kita ini belajar istilah-istilah ya. Nah, sekarang kita bicara equilibrium output nih. Nah, equilibrium output pada Y sama dengan AE. Ya. Atau Y-nya sama dengan C plus I plus G. Ya kan? Karena agregat expenditure itu kan sama dengan ini ya. Ini kan agregat expenditure. Oke, yang ini adalah agregat expenditure. Nah, equilibrium terjadi ketika Y atau output itu sama dengan agregat expenditure. Ya. Nah, di sini kita lihat C-nya itu adalah fungsi dari YD di mana kemudian diubah jadi karena YD itu ada pajaknya. Kemudian C itu dirubah menjadi fungsi dari income dan pajak. Ya, kalau kita lihat ada di tabel sini ya, di sini ada income-nya, kemudian ada pajak, ya kemudian ada disposable income-nya, ya ada disposable income, yaitu Y dikurangin T, kemudian ada consumption spending ini adalah fungsinya ini, atau yang ini, ya sama ini dua ini atau ini sama. Ya, kemudian ada fungsi dari saving. Nah, saving itu adalah YD dikurangin C, ya, yang nggak kita konsumsi. Kemudian ada plan investment. Tadi kita bicara plan investment ya. Plan investment-nya tadi I. Nah, cuma ini beda angka. Kalau yang tadi di plan investment di sini, contoh ini cuma kita kasih contoh aja ya, pemahaman contoh aja. Nah, tadi. Plan investment di sini I-nya sama dengan 25.
Maksudnya ini angkanya cuma menyatakan bahwa angkanya itu konstan. Ya, jadi angkanya bisa berapa aja tapi angkanya itu selalu konstan. Nah, kalau di sini angkanya 25, kalau di tabel ini contohnya adalah I-nya itu 100. Jadi kalau kita lihat nih konstan terus, 100 terus, ya. Jadi karena kita anggap ini sama, plan investment-nya sama. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat government purchase ini juga sama, semuanya 100, ya. Sehingga di sini kita bisa tahu plan aggregate expenditure-nya. Ya, plan aggregate expenditure-nya berapa? Ya, berarti C ditambah I ditambah G. C-nya berapa? C-nya ini ditambah I jadi 250 ditambah 100 ditambah 100 atau sama dengan 450. Ya. Ada unplanned inventory change. Ya, unplanned inventory change itu adalah Y dikurangin C dikurangin dengan plan agregat expenditure. Ya. Y-nya berapa tadi? Y-nya adalah 300 ya. 300 dikurangin 450. Jadi sama dengan minus 100 ya. Jadi ada inventory change yang unplanned yang nggak direncanain. Nah, ini kan maksudnya di sini melihat kalau misalkan apa namanya bahwa di sini ada naik turunnya ya, ada naik turun berdasarkan realitasnya. Jadi berdasarkan kenyataannya. Jadi kenyataannya itu yang direncanain tuh bisa nggak sesuai dengan yang sesungguhnya gitu ya. Jadi yang sesungguhnya ini bisa ada kekurangan. Nah, pada saat ini ada kekurangan ya. Jadi ada kekurangan inventory atau ada perlu tambahan dana dari luar ya. Kurang investasi. Ya. Nah, di sini apa namanya? Kalau kita lihat nih inputnya kita naikin terus ya. Kalau misalkan inputnya naik terus, maka suatu saat akan bertemu di equilibrium. Nah, equilibrium ini terjadi ketika apa tadi? Ketika Y ya, ketika Y ini sama dengan agregat plan plan agregat expenses ya. Nah, ketika ini sama ya. Jadi ini ketika sama tuh ketika Y-nya sama dengan CIG-nya ini ya, Y yang di sini ini atau yang nomor 1 ini sama dengan yang nomor 8. Nah, itu dia jadinya di equilibrium. Ya, jadi plan aggregate expenditure-nya sama dengan Y. Ya. Jadi sama dengan Y itu terjadi equilibrium. Oke, itu jadi equilibrium. Nah, kalau output-nya dia lebih besar, artinya apa? Artinya makin banyak apa namanya unplanned inventory ya yang diperlukan ya, unplanned inventory yang diperlukan jadi lebih banyak ya. Jadi nggak ke equilibrium lagi ya. Jadi tadi gambarnya kan naik turun ya. Nah, ini cuman gambaran aja untuk melihat apa yang terjadi di sekitar kita ya. Ketika misalkan tadi ini I-nya sama dengan 100, government expenditure-nya 100 dan T-nya juga 100. Ya tadi ada pajak ya sini ya? Ini enggak? Oh ini pajaknya ya. Pajaknya di sini 100. Oke. Ini pegang dulu ya, Anda pegang dulu. Nah, kalau misalkan ini kemudian kita gambarinnya jadi di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang warna ungu yang di bawah ini adalah ini adalah C sama dengan fungsi consumption-nya ya. Fungsi consumption-nya atau yang ini. PowerPoint. Nah, sorry. Ini sama dengan yang ini ya, fungsi dari consumption-nya ini. Oke. Ini sama dengan atau plan aggregate expenditure ya. Jadi ini adalah plan aggregate expenditure-nya. Oke. Yang ini ini C-nya ya plan bagian dari plan aggregate expenditure-nya dengan I sama dengan 100 dan G sama dengan 100. Ya. Jadi nanti dimasukkan ke sini ya, ini akan menjadi AE. Ya. Nah, yang disebut dengan Y yang mana? Yang disebut dengan Y itu adalah yang ini. Nih, Y.
Ya, jadi Y itu dia selalu punya sumbu di 0,0. Ya, karena apa? Karena dia fungsi sebenarnya dia bagian dari C, I, dan G. Ya, Y itu adalah fungsi dari C, I, dan G. Ya kan, kalau kita lihat di sini, kalau ini kan baru plan-nya aja ya, baru plan-nya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang tadinya misalkan, ini naiknya berapa ini? Ini naiknya hampir 200 ya. Ya, dia naiknya 200 karena apa? Karena ada ini tadi ya, I 100 dengan G 100. Ya, jadi ada I sama G. Jadi kalau I sama G-nya naik, dia akan menaikkan agregat expenditure-nya. Ya, yang tadinya ada di sini, equilibrium-nya ada di sini di 100, ya. Sekarang equilibrium-nya jadi naik di 900. Jadi ekonominya bertumbuh. Ya, jadi ekonominya bertumbuh dari 100, agregat income-nya ya bertumbuh dari 100 menjadi 900. Ya. Jadi, ini gambaran kalau misalkan angka ini kita masukin sini ke tabel sini ya, misalnya G-nya nggak ada, I-nya nggak ada, berarti ini dihapus, nomor 6 dihapus, dan nomor 7 dihapus. Ini jadi equilibrium-nya nggak di 900. Equilibrium-nya akan terjadi di mana? Equilibrium akan terjadi di sini ya, di bawah sini. Nggak tahu nih angkanya di bawah antara 100 sampai antara 0 sampai 100. Ya, oh sorry, di 100 di 100 ini ya, di 100 ini equilibrium-nya, maaf. Di sini di perpotongannya ini, di 100-nya, ya. Nah, begitu ditambahin I sama ditambahin G, ya kan, nah ini kan kita belajar tentang tadi, multiplier, government multiplier, ya atau multiplier model. Ya, kita belajar sini multiplier model. Jadi di sini kita melihat bahwa sini multiplier itu terjelaskan di sini. Ya. Jadi dengan adanya tadi adanya G dengan adanya I ya, ini mengakibatkan tadi G dengan I kan naiknya cuma 200 ya, ya kan? Dia naiknya deltanya cuma 200. Tapi kalau kita lihat pertumbuhannya jadi berapa naiknya? Pertumbuhannya naiknya sampai 800. Dari 100 berubah jadi 900. Nah, ini yang disebut tadi multiplier. Jadi tadi pemerintah cuma ngeluarin uang 100, ya kemudian swasta investasi 100 juga. Tapi jadinya secara pertumbuhan ekonomi jadinya berapa? Jadinya lebih besar daripada itu, ya. Jadi 8 kali lipatnya, 9 kali lipatnya naiknya. Ya, dari 100 jadi 900. Nah, ini contohnya tadi kayak jalan tol ya. Pemerintah bikin jalan tol, oke, 100, terus swasta bangun SPBU ya, bangun toko-toko ya di sana. Jadi ada I juga di situ. Terus jadi perlu pegawai kan yang jagain toko. Ya kan, perlu bayar listrik, perlu bayar internet. Nah, itu kan, ini lagi ya, purchasing lagi ya, ada dampak efek ke perusahaan yang lain ya, yang juga akan mempengaruhi ke karyawan mereka gitu kan. Nah, mereka sendiri nambah karyawannya, ya berarti tadi yang orang yang nggak bekerja, orang di sekitar sana kerjanya misalkan tadinya cuma jadi petani aja, pendapatannya tadi misalkan cuma 1 juta 1 bulan, sekarang bisa kerja di toko-toko ini, ya. Pendapatannya bisa minimum UMR, ya 3 juta 2,5 sampai 3 juta misalkan. Kan ada kenaikan pendapatan. Nah, kalau ada kenaikan pendapatan berarti ada kenaikan belanja. Artinya ekonomi juga bertumbuh, ya. Nah, jadi ini uang yang dikeluarkan. Iya, ada yang mau tanya? Nggak jadi ya? Hesa, mau tanya kah? Nggak Bu, kepencet. Oke. Oke ya, jadi, ini tadi kalau misalkan tadi ada nambahnya cuma 200 ya maksudnya belanjanya yang dikeluarin cuma 200 tapi dampaknya bisa lebih dari 200, itu disebut dengan multiplier model. Oke, ada pertanyaan atau ada komentar?
Nah, ini kan, kalau tadi kita temuin pakai tabel, sini equilibrium-nya, ya, pakai tabel, pakai equilibrium. Kalau ini kita cari equilibrium pakai secara aljabar ya. Jadi secara aljabar, ini ada fungsinya Y sama dengan C plus I plus G, di mana C itu adalah ini, I-nya 100, G-nya 100, T-nya 100, maka kita dapat di sini fungsinya, kita substitusi C-nya yang ini kita ganti ini, I-nya kita ganti 100, G-nya kita ganti 100 ya. Sehingga kita dapetin ini ya. Atau kita simplicity jadi ini. Jadi fungsi barunya adalah ini. Ini adalah, apa namanya, menentukan equilibrium output-nya, dan dari sini kita dapat Y-nya di mana. Ya, di sini kita dapat Y sama dengan 900. Oke. Nah, kalau dari sini kan Anda rada rudet ya, kalau mau misalkan ngurangin tadi ya, ngurangin. Misalkan tadi ini G-nya nggak ada ya, atau I-nya nggak ada, ini kan Anda mesti satu persatu dihitung lagi. Tapi kalau pakai fungsi, ini kan jadi lebih cepat ya. Jadi kalau misalkan I-nya nggak ada, G-nya nggak ada, ya berarti tinggal fungsi yang C-nya ini aja kan. Nah, fungsi C ini berarti dia equilibrium di mana? Sama dengan 0 ya kan. Sama dengan 0 nanti terjadinya di mana? Y sama dengan 100. Ya, kalau cuma ada di fungsi C-nya aja. Tadi I sama G-nya nggak ada. Oke. Nah, ini kita bisa melihat jadi, apa namanya, equilibrium-nya jadi naik ya. Artinya kalau equilibrium-nya naik, negaranya itu ada pertumbuhan ya, GDP-nya naik. Oke. Nah, kemudian dari sini ini multiplier tadi udah kita bahas, jadi itu disebut dengan multiplier. Ya, nah kalau multiplier itu, sebenarnya juga bisa dihitung, ya, seberapa besar nih multipliernya. Ya, government spending multiplier, jadi J itu sebenarnya mempengaruhi seberapa banyak, ya. Itu adalah sebesar 1 dibagi dengan MPS. Ya. Jadi 1 dibagi dengan MPS atau, 1 dibagi dengan marginal propensity to save. Ya, di mana MPC sama dengan tambah MPS sama dengan 1. Ya. Jadi sini government spending multiplier is the ratio change in equilibrium level of output to a change in government spending. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini dia G-nya dinaikin sama dia. Ya, yang tadinya 100 sekarang jadi 150. Nah, kalau G-nya dinaikin jadi 150, jadi berapa nih kalau kita lihat di equilibrium-nya nih naik nih, sama nih dengan tabel yang tadi ya. Cuman sekarang G-nya dinaikin jadi 150, tadinya di sini 100. Ya, tadinya yang ini 100. Sekarang 150. Nah, ternyata equilibrium-nya naik jadi di 1100. Oke. Jadi dengan naikin 50 triliun, ya naiknya apa ya? Apa sih? Billion ya, billion triliun ya. Dengan naikin 50 triliun, GDP atau Y-nya naiknya jadi berapa? Naiknya dari 900 jadi 1100 tuh naiknya 200. Ya, ini naik 200 T. Nah, ini kan ini melihat multiplier yang khusus dari government. Ya, kalau tadi kan dari government sama dari I ya, dari investment. Jadi kita nggak bisa ngelihat seberapa besar pengaruhnya G sendiri atau seberapa besar pengaruhnya I, tapi keduanya langsung G dengan I tadi langsung dimasukkan ke dalam fungsi. Nah, sekarang yang berubah cuman G-nya aja. Ya. Kalau G-nya aja yang berubah, ini dari 50 triliun yang dikeluarkan pemerintah, output-nya jadi 200 triliun. Jadi naik berapa kali lipat? 4 kali lipat. Karena ada tadi multiplier. Ya, jadi ada multipliernya. Nah, itu Anda bisa ambil, persamaannya Anda rubah di sini berarti ya. G-nya tadi nggak jadi 100 tapi jadi 150. Oke, nah G-nya jadi 150. Nah, Anda masukkan ke persamaan ini nanti akan Anda dapatkan Y itu ada di equilibrium berapa? Di equilibrium 1100.
Oke, jadi nanti kalau misalkan di soal ujian Anda ditanya equilibrium, kalau Anda bikin tabel kan panjang ya, pakein fungsinya. Ya, masukin ke fungsinya. Anda harus tahu dulu fungsi dari C-nya apa. Nah, biasanya I ini kan selalu tetap ya tadi plan investment atau investasi yang direncanain nilainya selalu konstan dan G juga diasumsiin konstan. Sehingga Anda akan dapat output dari sebuah negara. Ya, output dari sebuah negaranya. Nah, dari situ Anda bisa melihat kalau misalkan government spending-nya dinaikin, ya, berapa ininya, apa namanya, output dari negara tersebut. Oke, yang tadi udah ya multiplier. Nah, sekarang kita masuk ke ini dulu. Paradox of thrift. Nah, apa sih paradox of thrift? Ada yang tahu nggak? Paradox of thrift. Paradox of thrift itu jadi ada eh apa ya, paradok tuh, ya paradok ya, ada pertentangan ya. Pertentangan kalau kita thrift ini kalau kita lagi, apa namanya, ngirit ya, kalau kita ngirit, thrift. Jadi, di sini dibilang bahwa, eee, dalam jangka pendek jadi ya kita baca aja dulu sini ya. When the household are concerned about the future and plan to save more, the corresponding decrease in consumption lead to the drop spending and income. Jadi gini maksudnya. Jadi kalau misalkan, di sebuah ekonomi, di sebuah negara, orang lebih suka nabung ya, orang lebih suka nabung, belanjanya sedikit ya. Jadi orang dipaksa nabung sama pemerintah, nabung nabung nabung. Nah, kalau misalkan nabung, misalkan Anda nabung, Anda mikirnya, ya udah ini nabung buat masa depan nih, ya kan? Supaya masa depannya lebih baik gitu kan, jadi Anda nabung. Tapi kalau misalkan kebanyakan nabung, untuk jangka panjang itu nggak baik. Ya, kenapa? Karena kalau untuk jangka panjang nanti bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi. Ya, orang, masyarakat yang banyak menabung, ya, akan mengakibatkan industrinya jadi kurang maju. Ya, jadi ini spending-nya kan pasti akan berkurang. Spending-nya berkurang berarti nanti income-nya dari pegawai-pegawai, pekerja-pekerja di pabrik dan di toko-toko juga jadi berkurang. Ya kan? Jadi kalau misalkan nanti pabrik dan tokonya berkurang, berarti nanti gaji yang diterima oleh orang tua Anda juga jadi berkurang kan? Karena orang tadi banyak nggak mau belanja, orang lebih suka nabung, ya. Jadi dengan demikian nanti uang Anda malah bukannya bertambah, tapi malah berkurang. Jadi untuk jangka panjang yang namanya nabung itu untuk ekonomi nggak baik ya, nggak terlalu baik karena apa tadi, bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi, memang kalau misalkan kita ingin ekonomi kita naik, tumbuh, ya kita harus banyak belanja ya, kita harus banyak belanja, kita harus banyak spending. Oke, nah itu disebut dengan, paradox of thrift. Jadi their attempt to save more household have caused a contraction in output. Jadi kalau nabung lebih banyak, jadi, ekonominya jadi kontraksi, jadi menciut ya, jadi menciut. Ya, kalau ekonominya menciut, ya berarti pendapatan-pendapatan orang-orang yang bekerja juga akan berkurang, ya. Jadi, akhirnya apa, kalau pendapatan orang berkurang, ya dia akan mengkonsumsi jadi lebih sedikit, ya. But they have not saved anymore, ya. Jadi kalau dia konsumsi sedikit, ya buat apa artinya apa, dia yang tadi yang dia save juga jadi nggak, apa namanya, tidak berguna gitu ya. Jadi mereka jadi nggak bisa save lagi gitu ya. Jadi ya begitu ya. Jadi, di perekonomiannya ceritanya itu adalah disebut dengan paradox of thrift. Jadi ada pertentangan, kita bilang saving itu bagus, ya emang saving itu bagus tapi buat jangka pendek ya. Untuk sebuah negara ya dalam jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang itu, kurang baik ya, karena nanti investasi-investasi akan menurun. Oke. Nah kemudian, kita masuk ke budget defisit. Ini kalau budget defisit artinya ketika government spending-nya lebih besar daripada pendapatannya atau pajaknya. Ya, itu terjadi di banyak di negara ya, termasuk Indonesia. Nah tadi kebijakan fiskal, kebijakan fiskal itu adalah ketika
pemerintah bicara tentang pajak atau T, dan ketika pemerintah bicara tentang pengeluaran pajak atau G. Ya, nanti di sini ada disebut dengan kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif terjadi itu ketika apa? Ketika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan, ingin menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Yang dilakukan apa? Turunin pajak tadi ya, seperti saya bilang, turunin pajak dengan belanja negara dinaikin. Jadi T-nya harus diturunin dan G-nya harus dinaikin ya. Tadi contohnya seperti eee, pengurangan pajak otomobil ya, sehingga pertumbuhannya naik. Ya, tapi kebalikannya kalau misalkan kebijakan kontraktif, artinya mau dikurangin pertumbuhannya, berarti tadi pajak harus dinaikin. Kalau pajak dinaikin kan orang jadi agak males belanja ya karena jadi lebih mahal. Atau government spending-nya diturunin. Oke. Nah, ini ada gambarnya, eee, ini nggak perlu ini, saya lanjutkan aja nah, di sini ada latihan. Nah, ini kan Anda bisa melihat latihannya ya. Jadi latihannya itu ada di sini, ada fungsi C-nya, kemudian ada I, dan ada G, dan ada T. Ya, Anda bisa isi di tabel ini atau Anda langsung menggunakan fungsinya. Kemudian Anda bisa menentukan equilibrium output-nya. Ya. In what level aggregate output is in the equilibrium. Ya, Anda bisa hitung dari fungsi-fungsinya ini langsung ya, tanpa harus masukin ke tabel. Masukin ke tabel juga boleh ya, silakan kalau Anda mau masukin ke tabel, Anda bisa lakukan itu ya, atau bisa langsung ke fungsinya ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah ini ketika level of unemployment di sebuah negara tinggi ya, kemudian government plan to reduce unemployment level based on the analysis by consultant to reach the targeted unemployment level, the aggregate output needs to be increased by 200. Jadi agregat outputnya Y-nya dinaikin sebesar 200 ya dari equilibrium yang sekarang. Oke, jadi ini bicara tentang dari sini ya. Nah, ini kayak gini. Ya, jadi tadi di sini pengen dinaikin jadi sini, tapi sini akan sekarang 200, enggak, dia pengen naik ke totalnya ini adalah 200. Ya, kok ini kan naiknya totalnya 800 ya, dia ingin naik totalnya 200. Oke. Nah, when marginal propensity to save adalah MPS-nya adalah 0,1, government spending multiplier-nya berapa? Bisa Anda hitung. Ya, ada persamaannya kan tadi sebelumnya. Government multiplier, spending multiplier itu sama dengan 1 per MPS ya. Kemudian yang kedua, based on that government spending multiplier to achieve aggregate output is 200. Jadi kok ingin naik 200 tadi Y-nya, how much is increase government spending needed? Berarti tadi cari G-nya berapa? G-nya harus naik berapa? Ya kan tadi kan kita ada fungsinya, tadi Y sama dengan apa? C plus I plus G. Nah, ini pengen naikin 200 ya. Kalau pengen naikin 200 berarti G-nya harus dinaikin berapa? Ya, jadi G-nya harus naik berapa nih? Oke. Kemudian explain how the government spending multiplier effect happen. Tadi ya, multiplier effect happen berarti ini G-nya pasti lebih kecil daripada 200. Oke, G-nya pasti lebih kecil daripada 200. Ya. Oke, nah kemudian di sini ada reflection. Nah, di sini saat ini menurut banyak ahli resesi di depan mata ya, apa yang harus dilakukan oleh negara, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh Anda. Nah, jika di sekitar rumah Anda banyak yang kekurangan dan ibu Anda meningkatkan belanja untuk menyediakan makan bagi orang-orang miskin, bagaimana dampaknya terhadap agregat output? Adakah efek multiplier-nya? Nah, sekarang yang berikutnya, jika misalkan ibu Anda meningkatkan belanja setiap hari sebesar Rp10.000 per hari, dan apa yang dilakukan oleh ibu Anda dilakukan oleh 10 juta orang, bagaimana dampaknya terhadap nilai konsumsi? Bisa kebayang oleh Anda ya. Nah, jika setiap orang lebih peduli kepada sesamanya, apakah resesi dapat diatasin?
Menurut Anda dapat diatasin apa enggak? Jadi pakai ekonomi gotong royong ya, apakah bisa diatasin? Oke, ada pertanyaan, ada komentar? Itu tadi bisa kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini tadi dari, pendekatan agregat ya, apa namanya, ya, siapa yang mau tanya? Oh, izin ke kamar mandi, oke. Nah, sekarang kita masuk ke ASAD model. Ini salah satu juga, ini salah satu perspektif ya, perspektif yang lain untuk menerangkan multiplier model sebenarnya atau kebijakan fiskal ya, kebijakan fiskal. Nah ini ada ADAS, ini Anda bisa lihat di videonya. Kemudian di sini, nah di sini ada equilibrium output, ada potential output ya. Kalau tadi equilibrium output tadi kita bicara tentang titik ya, di mana eh, plan agregat expenditure-nya itu sama dengan output-nya. Ya kan, itu adalah equilibrium output. Tapi sebenarnya negara itu punya potensi output. Ya, jadi potensi output itu terjadi ketika apa? Ketika semua resource yang ada di dalam negara tersebut digunakan, ya. Jadi, using existing ya, jadi using existing production process and resources. Jadi, semuanya digunakan. Jadi kalau salah satu, production process atau resources, production resources itu salah satunya apa? Tenaga kerja kan ya, labor, buruh, ya tenaga kerja. Nah kalau di potential output itu maksudnya adalah ketika semua buruh atau tenaga kerja itu bekerja semua. Jadi negara itu punya, tingkat, apa namanya, pengangguran yang sangat kecil ya. Negara tuh disebut punya tingkat pengangguran, kalau negara punya tingkat pengangguran 5% itu udah dianggap bahwa nggak ada pengangguran di negeri tersebut, di negara tersebut ya. Jadi patokannya itu adalah 5%. Jadi kalau sebuah negara tingkat penganggurannya 5% ya ini di negara tersebut tuh nggak ada pengangguran. Kenapa ada 5% ini? 5% ini terjadi karena apa? Karena ada orang yang pindah kerja, cari kerja yang baru, cari kerja yang lebih baik. Ya, karena ada itu. Jadi orang yang pindah kerja, karena ada orang yang pindah kerja. Ya, dan besarnya orang yang pindah kerja itu cuma 5%. Jadi artinya semuanya sebenarnya, ekonomi negara tersebut menyerap semua tenaga kerja. Nah, ketika nggak ada pengangguran, nah itulah ketika negara disebut pada titik potensialnya, ya, ada titik potensial. Nah, kalau kita bicara equilibrium output, nah equilibrium output tadi kan terjadinya ketika, output-nya itu sama dengan, eee, plan plan agregat expenditure-nya, ya kan, sama dengan plan agregat expenditure-nya. Nah, itu terjadi, belum tentu pada potential output-nya. Jadi bisa jadi terjadi, sebenarnya apa, masih dalam, ketika pengangguran juga masih ada gitu ya, masih banyak pengangguran tapi bertumbuh, tapi ekonominya bertumbuh terus, artinya pengangguran makin lama makin berkurang. Makin naik, makin pertumbuhan ekonominya naik kan pengangguran makin lama berkurang. Tapi belum nyampe ke potential output. Oke. Nah, ketika kita bicara ke potential output, yang tadi ada udah ya, insight, paradox of truth tadi ya, sama. Eee kemudian dari sini kita masuk ke komponen dari ASAD model. Nah, dari ASAD model ini ada tadi demand curve, AD, kemudian ada short run aggregate, supply curve, SAS, dan ada long run aggregate supply curve. Ini kita bicara dengan hubungannya dengan ini, potential output. Ya, dengan potential output dari sebuah negara. Oke, nah dari sini kita bisa, nah ini AD curve Anda bisa melihat ciri-ciri dari kurva AD itu adalah agregat demand ya. Jadi agregat demand itu selalu ke bawah ya, sama di kemarin kita bicara ekonomi mikro ya. Jadi agregat demand ya bentuknya gini mirip kayak demand curve ya, agregat demand.
Nah, ini gambarnya nih, oh ini ada gambarnya di sini agregat demand selalu seperti ini dan dia bisa ke atas, bisa ke sebelah kanan, bisa ke sebelah kiri, ya itu tergantung dari ini ya, tergantung dari interest rate internasional, ya maksudnya pertukaran internasional ya, dan money wealth effect. Ini apa namanya, dampaknya tidak sebesar daripada multiplier effect. Ya, nah kemudian kalau kita lihat di sini especially dynamic effect exists that can overwhelm the. Jadi AD tadi bisa apa, shifting ya, bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Ya tergantung tadi, faktor-faktornya tadi, ya. Jadi, kalau ini sih, apa namanya, especially important when aggregate demand is declining. Jadi aggregate demand declining itu bisa gara-gara ini ya, penyebabnya ini. Jadi bentuknya dia decline tuh karena ini. Oke, ini bisa kita skip aja. Kemudian shift the AD curve. Nah, AD curve ini bisa shifting. Shifting-nya bisa karena income, foreign income, exchange rate, distribution of income, expectation, dan monetary and fiscal policy. Nah, kalau tadi kita yang di aggregate expenditure tadi di awal ya, di multiplier effect yang di awal tadi atau multiplier model, kita bicara di ekonomi tertutup ya, di mana nggak ada ekspor dan impor. Nah, ketika kita bicara ADAS ini kita buka ekonominya ya, kita mulai ada perdagangan dengan luar negeri ya, karena ada foreign income, ada exchange rate, ini berarti udah ada, eee, X dan E ya, import dan ekspor ya, ekspor dan import, E dan X ya. Oke, kalau tadi saya nulisnya M ya, salahnya E dan X ya. Oke, nah kemudian dari sini dia bisa shifting ya, karena apa tadi? Karena ini tadi faktor-faktornya ya, yang membuat dia shifting ke kanan. Oke, bergerak ke kanan. Oke, nah kemudian dari sini, di sini, tadi bicara tentang, agregat demand, nah sekarang kita bicara dengan agregat supply-nya. Ya, jadi kalau agregat demand tadi gambarnya gini, kalau agregat supply ya seperti kemarin di kurva supply dia naik. Ya, jadi dia naik, kemudian ya agregat supply juga bisa shifting ya, sama, yang mengakibatkan shifting atau bergerak, ke kanan ke kiri ini yang penyebabnya. Ya, jadi kalau misalkan inputnya mahal, ya berarti supply-nya juga berkurang ya, produktivitasnya tinggi berarti agregat supply-nya naik, kalau import price-nya naik berarti supply dalam negerinya jadi berkurang ya, dan lain-lain. Jadi ini, bisa mempengaruhi naik turunnya agregat supply. Oke. Nah, ini kemudian ketika kita bicara long run agregat supply curve ya, ini dia bentuknya vertikal. Nah, ini adalah gambarnya di sini. Ini adalah long run agregat supply curve-nya. Nah, ini yang disebut sebagai potensi. Jadi LAS ini adalah potential output. Nah, ini adalah output di mana semua resource yang ada di negara tersebut dipakai semuanya. Jadi nggak ada resource yang nganggur. Ya, jadi pengangguran nggak ada, semua mesin-mesin kepake. Nah, itu terjadi di sini. Potensinya ada di sini. Ya, ketika kita bicara tentang potensi sebuah negara. Ya, tapi misalkan keadaan negara itu bisa aja di A, bisa di B, bisa di C. Ya, bisa ada pada potensinya atau bisa pada pertumbuhannya di sini di A belum nyampe potensi atau melebihi dari potensinya, bisa terjadi. Ya, jadi itu adalah ketika, bicara tentang, apa namanya, potensial potensial output. Kenapa Bu bisa terjadi di sini? Kok bisa terjadi di sini masuk akal deh Bu ya kalau yang A gitu ya. Jadi artinya emang belum banyak yang dipakai resource-nya. Jadi artinya pengangguran masih banyak ya. Belum semua tenaga kerja keserap ya di, negara tersebut gitu ya. Jadi belum banyak tenaga kerja yang terserap. Jadi masih banyak pengangguran. Nah itu terjadi di A ini. Ya jadi belum semua potensi yang ada di negara tersebut dimanfaatkan. Ya, jadi kemudian
naik terus ya, ininya naik terus, pertumbuhannya naik terus menuju ke potensial. Nah, sekarang kenapa bisa ada C? Nah, C ini disebut dengan overutilized resources. Jadi resources yang ada dipakainya over, ya dipakainya berlebihan. Kok bisa Bu dipakai berlebihan maksudnya gimana? Ya maksudnya seperti ini, kalau misalkan yang potensial, ya yang potensial semua orang bekerja, nggak ada pengangguran. Kerjanya berapa banyak? Satu hari dihitungnya adalah 8 jam. Yang normal 8 jam per hari. Ya. Nah, ketika dia overutilize, semua orang tuh lembur. Semua orang bekerja jadi lembur. Jadi kerjanya nggak 8 jam per hari lagi, tapi lebih dari 8 jam. Nah, itu artinya overutilize. Yang tadinya dipakai tenaga kerjanya cuma 8 jam, sekarang lebih dari 8 jam. Mesin-mesin juga yang tadi dipakai 8 jam per hari, jadi lebih dari 8 jam per hari. Artinya dia jadi overutilize. Jadi resource-nya dipakainya secara berlebihan. Ke ekonomi gimana? Nambah, tumbuh apa enggak? Ya pasti tumbuh. Ya, ekonominya pasti tumbuh. Ya. Cuma apa yang terjadi sama resources-nya, sehat apa enggak? Nggak sehat, karena semua orang dipaksa untuk lembur. Ya, jadi waktu istirahatnya jadi sedikit. Semua orang dipaksa untuk lembur. Untuk jangka pendek itu bagus ya, tapi untuk jangka panjang membahayakan ya, karena tadi bisa membahayakan kesehatannya dari pekerjanya ya, jadi karena kurang istirahat dan lain-lain. Jadi yang overutilize ini juga nggak baik gitu ya. Kalau kebanyakan pekerjanya bekerja secara berlebihan juga nggak baik. Walaupun misalkan dikasih kompensasi, misalkan gajinya pasti jadi lebih banyak kan. Tapi ngapain gajinya lebih banyak kalau jadinya sakit-sakitan gitu kan. Jadi biaya ke dokternya juga jadi lebih tinggi dan lain-lain. Jadi akhirnya nanti ekonominya juga malah nggak tumbuh. Ya, malah balik ya, malah jadi rentan ya, malah jadi menurun gitu karena orangnya jadi pada sakit dan lain-lain. Jadi, overutilize ini juga nggak baik gitu ya. Jadi nggak baik. Jadi sebenarnya yang diinginkan oleh sebuah negara itu adalah dia ada di potensinya sini ya, berusaha ada di potensi output-nya, di mana semua resource-nya kepake dan kepakainya secara normal. Ya, itu adalah, cita-cita semua negara. Nah, LAS ini ini tadi LAS ya, LAS ini bisa naik, bisa turun. Ya, jadi LAS ini kalau misalkan negara itu udah makmur, ya supaya dia nggak overutilize, dia harus naikin LAS-nya. Ya, dia harus pindahin LAS-nya ke C. Ya, sehingga dia nggak overutilize. Kalau dia nggak overutilize, artinya apa? Artinya nanti negaranya nggak overheating. Ya, negaranya nggak diforsir. Ya, tapi digunakan, secara normal. Jadi LAS itu bisa digeser ini ya, LAS digeser. Increase LAS gesernya gimana? Kalau modalnya ditambah, ya. Jadi kalau misalkan yang tadi di sini, ini orang pada lembur-lembur nih, ya kan, di C ini orang pada lembur-lembur, gimana caranya supaya orang nggak lembur-lembur? Modal ditambah. Gimana nambahin modal Bu? Orangnya kan udah kepakai semua, mesinnya ganti. Mesin otomasi. Yang tadi yang mesinnya banyak dipakai sama orang, sekarang penggunaan orang per mesinnya dikurangin. Karena mesinnya sekarang jadi otomatis. Ya jadi penggunaan orangnya berkurang. Ya kan penggunaan orang berkurang, mesinnya nambah. Mesin nambah artinya apa? Tadi kapitalnya nambah, modalnya harus ditambah. Ya, modalnya ditambah, resources-nya juga, sumber dayanya juga harus ditambah. Maksudnya sumber daya ditambah jadi gimana? Yang tadinya orang bekerjanya nggak pakai mesin, sekarang orang bekerja pakai mesin. Artinya skill-nya, tenaga kerjanya harus diperbaikin. Ya, skill tenaga kerjanya harus diperbaikin supaya LAS-nya naik. Ya, potensinya supaya naik. Ya, kemudian growth compatible institution juga mesti diperbaikin, teknologi juga mesti diperbaikin, entrepreneurship juga mesti diperbaikin. Jadi kalau makin banyak orang yang entrepreneur di sebuah negara itu LAS-nya pasti nambah, potensinya nambah gitu ya. Jadi bergeser ke sebelah kanan atau negara tersebut jadi makin, makmur ya, jadi makin makmur. Jadi LAS bisa ditambahin. Jadi tadi, masalah yang ini masa overutilize
Jadi bisa teratasin kalau apa? Kalau LAS kita tambahin ya. Dengan nambahin kapital ya, nambah modal, resources, growth compatible institution ya, teknologi, entrepreneurship kita tambahin tuh LAS-nya akan bertambah. Jadi potensinya naik ya, naik kelas. Ya, jadi negaranya naik kelas. Ya, istilahnya negaranya naik kelas. Oke, nah kemudian short-term equilibrium ada in ADAS model. Nah, ini ketika kita bicara tentang bukan potensi ya. Ini kita bicara tentang ADAS modelnya. Jadi ini kita ketika bicara tentang kebijakan fiskalnya. Oke, kalau yang tadi kan ketika kita bicara potensi output kita nggak kelihatan kebijakan fiskalnya ya. Nah kalau di sini kita bicara tentang kebijakan fiskal. Jadi ketika kita bicara kebijakan fiskal sebenarnya apa sih? Kalau tadi ada di sebuah negara itu selalu ada kurva AD ya, agregat demand dan agregat supply, ya. Nah, sebenarnya kebijakan fiskal itu ceritanya di mana? Kebijakan fiskal itu ceritanya adalah ketika pemerintah meningkatkan AD ini, demand-nya dinaikin. Ya, jadi ketika pemerintah naikin AD, naikin demand, nah itu adalah ketika pemerintah melakukan kebijakan fiskal yang sifatnya stimuli atau menstimulus perekonomian. Tadi agregat demand, jadi demand-demand-nya dinaikin. Tadi bikin jalan tol, orang capek, orang perlu istirahat, orang lapar, ya orang perlu minum, mobil perlu bensin, akan naikkan demand. Agregat demand-nya jadi naik. Jadi dia bergeser ke sebelah kanan. Oke, jadi yang tadinya outputnya ada di Y0 dan P0, sekarang keseimbangannya ada di Y1 dan P1. Itu karena berapa? Karena ada government spending. Ya, karena ada multiplier tadi, ya, sehingga AD-nya naik. Kalau AD-nya naik, real output-nya juga jadi naik. Ya. Jadi kalau dari sini kemudian kalau real output-nya naik, makin lama dia akan menaikkan supply. Ya kan? Tadi kan demand ya. Contohnya tadi ada jalan tol, kemudian orang ada demand kan, orang jadi lapar, ada demand pengen makan, ada demand pengen minum, ada demand pengen istirahat, mobil ada demand bahan bakar. Ya, naiknya demand ini kan mencetus adanya supply, supply-nya juga akan naik, ya. Jadi supply-nya juga akan naik. Jadi supply makanan jadi tambah banyak, ya yang tadinya nggak ada di pinggir-pinggir jalan tol nggak ada restoran, sekarang jadi ada restoran, jadi ada SPBU, ada tukang jualan minuman dan lain-lain. Jadi supply-nya jadi tambah, ya. Jadi demand-nya naik, itu akan menaikkan supply, ya. Kalau demand-nya naik, supply-nya naik, ekonominya jadi tadi nambah ya. Kita gambarin aja di sini. Nah, ini ya, tadi misalnya AD, mana ya? Kok ini? Ya, ini ya. Ini. Oke, yang ini ya. Jadi AD sama SAS. Jadi kalau misalkan tadi AD-nya naik, ini juga akan naikin supply, supply juga akan naik. Ya, supply-nya akan naik. Nah, kalau supply-nya naik, oke, nah kalau supply-nya naik, ini dia akan naik ke sini jadinya. Oke. Jadi keseimbangannya yang tadinya di sini di E pindah ke F ya, kemudian dia naik ke sini. Nah, di sini adalah ketika kalau kita tarik garisnya ini ya, yang tadinya di sini ini adalah mulai naik kelas tadi. Potensinya negara maju. Jadi LAS-nya tadi yang ini, nah ini bergerak maju. Ya, bergerak makin tumbuh, naik kelas ini karena tadi, karena adanya demand yang naik, dengan supply yang naik, ya makin lama makin naik. Nah itu adalah menuju ke potensi yang diharapkan atau negaranya mulai naik kelas, ya. Nah ini kemudian dari sini, ini ada yang disebut dengan recession gap. Nah, gap-nya adalah ketika ada ketidakseimbangan, ya, ketika ada resesi. Nah, kalau ada resesi tadi, dia ada di sebelah kirinya LAS tadi ya, ada di gambar yang di sini ya. Nih, ini adalah daerah resesi di sini.
Ya, kalau di sini adalah daerah ekspansi. Nah, ini adalah resesi. Nah, kalau ada resesi ya, kalau dia resesi berarti apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya, jadi ini ada gap nih, ya ada gap antara A dengan E di sini ya. Mana sih? Eventually wages and prices decrease and SAS shift down ya. To return the economy to a long and short run equilibrium E. Jadi balik lagi ke E. Jadi kalau ada resesi ya, tadi kan kalau ada resesi ya orang-orang jadi males mau berusaha karena nggak ada yang mau beli juga. Akhirnya supply jadi berkurang. Ya, kalau supply jadi berkurang ya jadinya dia secara ini masuk ke LAS-nya ini tapi turun, jadi ada penurunan ya, ada penurunan jadi ada gap-nya di sini ya, antara A dengan E, jadi ada gap-nya. Nah untuk mencegah resesi ini apa yang harus dilakukan tadi? Yang harus dilakukan pemerintah tadi, kasih government spending, G-nya dinaikin sehingga tadi demand-nya akan naik, kalau demand-nya naik S akan ikutan naik. Apa namanya, supply akan ikutan naik, AS akan ikutan naik. Ya, jadi ini akan mengembalikan lagi ke atas. Nanti dia akan kembali ke ini ya, ke apa namanya, ke potensinya. Ya, ke potensinya. Nah, begitu juga ketika ada overheating, ya, ada ekspansi. Kalau ada ekspansi, ya berarti apa dari sini eventually wages and price increase ya. Kan jadi orang jadi banyak uangnya ya. Karena dapat lembur jadi orang jadi banyak uangnya, gitu ya. Jadi tapi artinya apa? Nah ini, shift the return the economy to long and short run equilibrium at A. Jadi akhirnya ada di equilibrium di sini, ya pindah. Jadi dari sini orang-orang jadi akan punya apa, punya pendapatan banyak, lama-lama supply-nya jadi banyak ya, jadi lebih banyak. Akhirnya dia menjadi ke equilibrium-nya sini, ya. Oke. Nah, ini adalah cerita tentang, eee, inflation ya, tentang inflationary dengan inflationary ya ini, inflationary dengan recession ya, inflationary dengan recession gap ya. Jadi kalau inflation itu ketika harga-harganya naik. Ya kalau harga-harganya naik, ya dia harus diturunin gitu ya. Jadi, tuh, jadi harga-harga harus diturunin untuk kembali ke, apa namanya, ke equilibrium-nya. Oke. Nah ini udah kita bahas, ini aplikasinya tadi ya, dengan LAS, jadi ketika ini tadi udah kita bahas juga ya, jadi kalau misalkan ada fiscal policy yaitu dia menggerakkan kurva AD-nya, jadi kurva AD-nya yang digerakin. Supaya apa? Supaya tadi supply-nya naik ya. Nah ini kalau misalkan ada di inflationary ya, ada di inflationary jadi, fiscal policy-nya itu digunakan untuk mengkontraksi, menyusutkan pertumbuhan. Ya dengan apa tadi? Dengan ngurangin AD. Kalau government spending-nya dikurangin, agregat demand juga akan berkurang ya. Kalau agregat demand berkurang tadi kurva SAS juga akan berkurang. Jadi pada dasarnya sini sebenarnya mau menceritakan bahwa sebenarnya fiscal policy ini, ya fiscal policy ini itu pada dasarnya menggerakkan langsung kurva AD ini ya, kurva agregat demand. Nanti pergerakan kurva agregat demand itu akan mengakibatkan pergerakan kurva supply. Ya, sehingga nanti, akan menggerakkan LAS-nya ini. Ya, LAS-nya bisa tetap di sini atau bisa bergerak maju. Ya, bisa bergerak di sini, bisa di potensinya atau potensinya bisa bergerak nambah, naik kelas, ya, negara naik kelas, itu. Ya. Ini kekurangan-kekurangannya Anda bisa baca ya sendiri, ya. Kemudian namanya government, apa namanya, government spending ini pada dasarnya sih nggak secepat itu ya. Di kenyataannya ini adalah slow legislative process. Karena ketika pemerintah bikin APBN, ini kan harus disetujuin sama DPR ya. Ya, persetujuannya aja berapa lama nih. Ya, jadi setelah disetujuin ada yang dipotong, ada yang ditambahin ya. Jadi, nggak langsung
kena sasaran yang diinginkan oleh pemerintah. Ketika pemerintah, misalkan menaikkan APBN, kalau naikin APBN itu kan artinya naikin kebijakan fiskal ya, kebijakan fiskalnya dinaikin. Ya, cuman, yang mana yang efektif ya untuk naikin kebijakan fiskal itu kan harus di-approve ya sama DPR, nah itu perlu waktu. Jadi nggak kayak di gambar kita ini, langsung naik, langsung turun, langsung naik, itu kan cuman karena kita gambar aja ya, tapi kenyataannya itu tadi, panjang ceritanya ya untuk menuju APBN yang disetujuin oleh DPR. Ya, jadi makanya not guarantee that government will do what the economist says is necessary. Jadi kalau ekonomis bilangnya, "Ini harusnya begini begini begini," ya tapi gimana secara APBN belum tentu direstui ya, belum tentu ada, budgetnya mungkin ada, tapi mungkin nggak direstui sama DPR ya, jadi nggak bisa dilanjutin atau jadi lambat ya, ya karena apa? Kenapa dibilang pemerintahnya lambat nih mengatasi resesi misalkan para ekonominya bilangnya kayak gitu. Ya pemerintah kan punya jadwal ya untuk nganggarin ini ya, jadi nggak bisa secepat itu. Jadi perlu waktu. Ya jadi pada dasarnya seperti itu di kenyataannya. Ada pertanyaan atau ada komentar? Pertanyaan? Nggak ada? Komentar? Nggak ada juga? Ini justru jangan-jangan pada tidur ini. Tidur nggak? Nggak ada jawaban lagi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Masih hadir? Oke. Oke. Masih hadir. Baik, kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan berarti kayaknya cukup sampai di sini dulu ya. Jumpa kita ketemu lagi minggu depan. Anda kalau misalkan mau perbaikin RAT-nya tadi masih belum sesuai dengan yang Anda inginkan, Anda bisa perbaikin ya. Saya kasih kesempatan sampai nanti malam seperti biasa. Jam 12 kurang 1 menit ya. Batas terakhir menyelesaikan, bukan mengerjakan, menyelesaikan menyelesaikan RAT Anda. Ini benar kan RAT? Oke. Ini pertemuan 1. Oke. Oke, kalau gitu kalau nggak ada, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih banyak. Ya.